Ketika orang memilih simbol meja pada saat down, dia melihat itu, harapannya dia akan up dengan sendirinya. Karena apa? Terbukti bahwa dirinya itu kokoh. Salam bugar cukup rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar kita mengenai modal jati diri. Kemarin kita sudah melihat bagaimana bagian pertama yang penting untuk modal jati diri adalah seberapa bangga dan menyintai diri sendiri. Silahkan rekan-rekan yang belum melihat, cek saja video kami sebelum ini. Rekan-rekan, pertanyaan yang kedua adalah pilihlah barang, kondisi, sosok, situasi, keadaan yang pas banget menggambarkan rekan-rekan. Artinya apa? Rekan-rekan diminta mencari simbol yang secara pas bisa mengungkapkan diri rekan-rekan. Setelah rekan-rekan menemukan, cek juga kenapa rekan-rekan memilih itu. Semakin rekan-rekan bisa menjelaskan kesesuaian antara simbol dengan diri rekan-rekan, itu semakin mudah digunakan. Oke, silahkan. Itu kenapa penting rekan-rekan? Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya begitu ya. Pertanyaannya begini, apakah ada orang yang hidupnya itu up terus, naik terus? Sudah barang tentu tidak ada ya rekan-rekan. Pasti orang mengalami dinamika. Kadang-kadang down, nanti up lagi, dan bisa down lagi dan up lagi. Apalagi situasi sekarang disebut dan dikenalnya dengan situasi disrupsi. Begitu banyak ketidakaturan, ketidakberaturan terjadi di mana-mana. Bahkan tahun 2022 ini masih menyisakan apa yang terjadi di 2020 dan 2021 pandemi COVID. Sekarang ini pun kita masih perlu sungguh berhati-hati untuk bisa terbiasa dengan COVID-19 setelah kita vaksin 2 kali dan booster sekali. Rekan-rekan, karena itu betapa pentingnya kita menemukan sosok yang bisa menolong kita di kala down. Siapa yang paling pas? Tentu diri kita. Nah, ini berkait dengan pertanyaan yang pertama kemarin, berapa bangga dan menyintai. Oke. Skalanya kan kemarin sudah jelas. 1 tidak, 10 iya. Harapannya adalah iya. Artinya 10. Itu pun baru standar rekan-rekan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau orang sudah iya bangga dan menyintai, itu sudah modal yang mantap. Nah, hari ini kita menambah dengan simbol, contoh. Ada yang menuliskan bahwa simbol untuk dirinya adalah meja. Keterangannya apa? Paling tidak ada 4 kaki dan itu kuat. Bisa untuk menampung barang, bisa untuk menulis, bisa untuk bekerja. Bisa juga untuk pertemuan keluarga. Lihat, begitu banyak hal-hal positif yang mengikuti simbol meja ini. Nah, ketika orang memilih simbol meja pada saat down, dia melihat itu, harapannya dia akan up dengan sendirinya. Karena apa? Terbukti bahwa dirinya itu kokoh. Ya kan? Ada 4 kaki itu bisa melambangkan relasi-relasi yang bisa dicari. Artinya bisa ditemukan dari selama ini bergaul secara efektif dengan rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain.
Maka dari itu, simbol ini menjadi penolong ketika orang mengalami goyang-goyang dan akhirnya down. Kenapa penting ditolong diri sendiri? Karena yang paling available. Kalau kita minta tolong orang lain, ya kalau orang itu bisa. Kalau dia lagi punya urusan, nah berarti tertunda. Oke? Nah, kalau kita minta tolong profesional, sudah barang tentu itu berbayar. Ada kerepotan yang lain lagi. Tetapi ketika menolong diri sendiri, oleh diri sendiri, nah ini yang sebenarnya dimaksudkan ketika kita mengelaborasi modal jati diri. Maka dari itu saya mengajak rekan-rekan untuk menemukan apa sebenarnya simbol rekan-rekan dari sosok, barang, ya, benda, situasi, kondisi yang pas itu menggambarkan rekan-rekan. Begitu dulu untuk video kali ini. Kalau rekan-rekan suka, silahkan di like. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, tolong subscribe supaya rekan-rekan senantiasa mendapatkan konten-konten kami yang menarik. Begitu rekan-rekan. Saya juga terbuka untuk diskusi. Silahkan chat di bawah supaya kita bisa menindaklanjuti bagaimana kita belajar tentang modal jati diri. Berikutnya nanti masih ada satu pertanyaan lagi berkait dengan bagaimana mengelaborasi dan mengoptimalisasi modal jati diri. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Saatnya mendengarkan suara hati.